Sampun nggih. Sampun, Mbak. Nggih, matur nuwun. Akad dalam perbankan syariah pada mata kuliah kita di Hukum Bisnis dan Perbankan di pertemuan kita yang keempat ini. Kenapa kita perlu belajar ekonomi syariah? Pentingnya belajar ekonomi syariah yang pertama untuk mewujudkan integritas kita sebagai seorang muslim. Kedua, menambah nilai ibadah. Ketiga, mendukung kemajuan ekonomi Islam. Keempat, mendukung gerakan amar makruf dan nahi mungkar. Kelima, diharapkan kita sebagai generasi unggul mampu memperkuat pengamanan sosial. Hal ini berdasarkan dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah, dan infak. Dana ini harus bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi ini berbeda dengan sistem kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Secara umum, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis atau syariat Islam dalam kegiatannya. Tujuan utamanya adalah kita mencari ridha Allah, bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Tujuan ekonomi syariah yang pertama, mensejahterakan ekonomi umat dalam kerangka norma dan moral Islam. Dua, persaudaraan dan keadilan universal. Tiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Empat, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Sistem perekonomian Islam bersifat universal, artinya dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja. Dalam bidang apapun, serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman, sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun, selama tetap berpegang teguh pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Mengapa sistem ekonomi Islam di Indonesia belum secara sempurna diimplementasikan? Dari faktor eksternal dan dari faktor internal, antara lain di faktor eksternal yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara sepihak, karena harus disertai dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Faktor internalnya ini mengarah pada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat. Adanya keyakinan bagi setiap individu, Indonesia memang mayoritas masyarakatnya umat Islam. Di sisi lain bukan berarti agama Islam saja, tetapi agama lainnya juga. Indonesia mengakui adanya keberagaman agama, suku, dan budaya, sehingga sistem ekonomi Islam di Indonesia sulit diimplementasikan secara sempurna. Dari anggapan tersebut sudah jelas kendala yang dihadapi Indonesia. Perbedaan keyakinan bagi setiap individual agama menjadi faktor yang mencolok sehingga tidak serta-merta
mengambil keputusan pada satu pihak saja. Selain itu, masyarakat Islam sendiri kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam. Kedua, belum berkembangnya kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan lembaga konvensional. Dan yang ketiga, adanya kemalasan individu dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Mengapa sistem ekonomi syariah ini menjadi penting untuk diterapkan dari kehidupan kita? Dikarenakan sistem ekonomi Islam sesuai dengan syariat dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam, maka agar terhindar dari segala perjualbelian yang dilarang oleh syariat Islam dan terhindar dari hal-hal yang dibenci Allah seperti adanya riba dalam suatu muamalah. Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Ini di Al-Baqarah ayat 275. Ekonomi Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Dikarenakan penduduk Muslim kita yang terbanyak di dunia. Ini kita bisa lihat dari kuota jamaah haji kita. Kuota jamaah haji kita ini terbesar di dunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar. Dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariat Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Apakah sistem ekonomi syariah bisa menjamin kesejahteraan masyarakat? Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sistem ekonomi Islam sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya dengan syariat, yaitu Islam, dan berpedoman pada Quran hadis. Jenis-jenis muamalah yang akan kita bahas itu tentang syirka, jual beli, murabahah, ijaroh atau sewa menyewa, dan hutang piutang. Tentang syirka ini, syirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, syirka adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Artinya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Mohon izin adik-adik, saya tak keluar sebentar, saya lupa tadi belum matikan air di kamar mandi. Okay. Ya, alhamdulillah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, syirka adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah,
mengungkapkan syirka adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau dalam arti suyu. Rukun-rukun syirka antara lain ada sikhot, yaitu lafadz akadnya, ada akadnya. 2 ada subjeknya, orang ya. 3 atau bidang usaha yang dijalankan. Tentang subjek ini atau orang ini, pihak-pihak yang menjalankan syirka, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan ini. Ketiga, bidang usaha yang dijalankan. Dalam kerjasama mereka, yaitu orang-orang yang berserikat, menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Artinya semua pekerjaan harus berasaskan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirka. Mohon izin Bu Nyai, saya masih ngajar Bu Nyai. Syarat-syarat syirka yang pertama yaitu syirka dilaksanakan dengan modal uang tunai. Kedua, 2 orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam usaha tersebut atau perusahaan tersebut. 3, 2 orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Keempat, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Syarat-syarat dari subjek hukum yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi ini adalah yang pertama, orang itu berakal atau cakap ya, tidak gila, tidak di bawah pengampuan ya. Kedua, dia balik. Ketiga, dengan kehendaknya sendiri, tidak ada unsur paksaan. Barang modal yang disertakan dalam serikat dapat berupa 1. Barang modal yang dapat dihargai, lazimnya sering disebut dalam bentuk uang. 2. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu. Jenis-jenis syirka, yang pertama ada syirka amlak. Syirka amlak adalah persekutuan kepemilikan 2 orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirka. Syirka amlak atau syirka hak milik ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama syirka ikhtiar atau sukarela, yang kedua syirka jabar atau paksa. Yang sukarela ini syirkah yang lahir atas kehendak 2 pihak yang bersekutu. Contohnya, 2 orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang atau 2 orang yang mendapatkan hibah atau wasiat, di mana mereka berdua menerimanya, sehingga otomatis mereka menjadi sekutu dalam hal hak milik terhadap barang atau benda tersebut. Dengan syirka jabar atau paksa, persekutuan ini terjadi antara 2 orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti
dua orang yang mendapatkan sebuah warisan sehingga barang waris menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Yang paksa ini otomatis ya, karena dia mendapatkan warisan atau mendapatkan hibah. Syirka Uhud yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terdapat beberapa jenis syirka Uhud sebagaimana dijelaskan dalam artikel aplikasi akad syirka dalam lembaga keuangan. Dalam lembaga keuangan syirka dalam jurnal Al-Amwal volume 1 nomor 1 Agustus 2018. Macam-macam syirka Uhud meliputi syirka Al-Amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Syirka Akmal atau syirka Abedan, yaitu persekutuan dua pihak bekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirka wujud, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Maaf. Macam-macam syirka Uhud yang berikutnya adalah syirka Al-Inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Syirka Al-Mufawadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Syirka Al-Mudarobah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau berusaha atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, ini perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya mutlak ditanggung oleh pemilik modal. Berikutnya akan kita bahas tentang jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Syarat jual beli dalam Islam agar hukumnya sah. Ya, syarat jual belinya yang pertama adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Ya, pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho, artinya tidak ada paksaan atau ancaman kepada salah satu pihak untuk melakukan transaksi tersebut. Dua, pihak yang bersangkutan, pembeli dan penjual,
harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar saat melakukan transaksi. Artinya tidak ada penipuan, pengelabuan terhadap salah satu pihak karena sedang tidak sadar atau masih anak-anak. Ketiga, adanya akad atau kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya jual beli ini diikrarkan sehingga kedua belah pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. Keempat, barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Ya, berarti barang yang dijual itu benar-benar milik penjual secara utuh. Artinya barang itu bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut. Lima, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Maksudnya, objek ini adalah barang bermanfaat, tidak menimbulkan mudarat atau musibah, atau dilarang agama atau masyarakat. Sehingga jual beli ini manfaat. Keenam, harga jual beli ini harus jelas. Ini adalah asas transparansi. Kalau misalkan kita buat depot atau rumah makan atau warung, mohon kiranya harga itu ditampilkan di tembok ataupun di menu makanan kita. Selain tanpa paksaan, jual beli dalam Islam harus mengedepankan kejujuran, sehingga dua pihak yang bertransaksi sama-sama paham berapa nilai transaksi mereka. Jangan sampai mereka membeli kucing dalam karung. Tuh, jangan sampai mereka merasa tertipu. Hal ini banyak kita temui di daerah-daerah wisata misalkan. Banyak yang menggorok harga barang ataupun makanan di tempat-tempat wisata. Rukun jual beli dalam Islam, yang pertama, pihak yang bertransaksi dalam jual beli, dua pihak yang bertransaksi harus ada dan hadir. Ya, karena zamannya sekarang sudah beda dengan zaman dahulu, dalam artian harus ada hadir, ini kan misalkan dua orang bisa bertemu lewat video call atau lewat dari chat antar WA, itu juga bisa menjadikan bukti bahwa dua pihak itu ada dan hadir. Karena menurut Undang-Undang ITE, bukti chat WA itu juga menjadi bukti. Berarti harus adanya penjual dan pembeli. Jika tidak ada salah satu pihak itu, maka rukun jual beli tidak bisa dipenuhi. Mengenai objeknya atau barang yang diperjualbelikan, karena jual beli ini adalah aktivitas tukar menukar barang atau jasa, maka saat jual beli barang atau objek ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Ketiga, harga yang disepakati. Jika sudah ada penjual, pembeli, dan barang yang mereka transaksikan,
maka harus ada kesepakatan harga. Harga ini harus transparan atau terbuka dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika ada pihak yang tidak sepakat dengan harga tersebut, maka otomatis jual beli ini menjadi tidak sah. Keempat, adanya akad. Akad ini menunjukkan bahwa penjual sudah mau melepas barang atau objeknya. Pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Dalam dunia properti, akad ini bahkan dibuat secara tertulis di hadapan notaris PPAT. Di subbab berikutnya kita bahas tentang murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari ketentuan margin keuntungan ataupun harga pokok pembelian. Mohon maaf ya, kurang enak badan. Salah satu transaksi syariah yang paling banyak dipraktekkan di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah atau BMT, dan lembaga pembiayaan syariah adalah murabahah. Bahkan porsinya ini mencapai lebih dari 60%. Hal yang membedakan transaksi murabahah dengan jual beli pada umumnya adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli. Ya, jadi pembeli itu tahu margin keuntungan tersebut. Keuntungan ini diperoleh atas kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Contoh misalkan, Tuan Ahmad membeli laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga 6,5 juta. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahukan kepada Tuan Ahmad harga pokok atau harga kulaan laptop tersebut adalah 6 juta dan keuntungan dari Tuan Robert adalah Rp500.000. Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain ataupun kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang adalah Tuan Ahmad sendiri. Contoh di atas nama bank syariah X, tetapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Lah, ini loh hati-hati. Coba jenengan pikirkan, ada tak seperti ini? Kebanyakan enggak loh ya. Berarti barang itu belum dibeli, tapi tetap kan prakteknya tetap uang dengan uang. Di dalam praktek atau faktanya dalam transaksi ini di masyarakat kita, dalam transaksi murabahah ini. Jadi transaksi ini ya kita kesampingkan, kita bahas teori ini aja ya. Transaksi ini biasa dikenal dengan murabahah bil wakalah. Istilahnya kan sama dengan leasing kan gitu ya. Di bank konvensional, nasabah pinjam uang, transaksinya pinjam meminjam dengan keuntungan bunga. Sedangkan di bank syariah, nasabah beli barang, transaksinya jual beli barang dengan keuntungan margin. Wallahu a'lam.
Teorinya seperti ini, prakteknya wallahu a'lam nggih. Dalam Islam, transaksi pinjam-meminjam dengan tambahan bunga dilarang karena termasuk riba. Sedangkan transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan diperbolehkan. Mengapa murabahah menjadi transaksi favorit di lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan transaksi lainnya? Yang pertama, keuntungan murabahah ini langsung tahu di awal ketika transaksi murabahah disepakati. Ya, jadi keuntungan dari pihak perbankan ini sudah jelas. Jadi seandainya jenengan punya uang lebih, jenengan lunasi di awal, tetap sama. Ya, kalau di bank konvensional ada potongan bunga ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada penalti. Di bank syariah tidak ada penalti, tapi tetap dikalikan. Karena keuntungannya sudah diketahui di awal dan tidak boleh kurang. Ya. Yang kedua, keuntungan murabah ini sifatnya fix. Ya, sudah pasti atau tetap. Karena sudah disepakati sehingga tidak dapat berubah. Ketiga, resikonya rendah. Transaksi murabahah secara kredit adalah transaksi utang piutang yang wajib diselesaikan oleh nasabah. Artinya, penyelesaian utang piutang tidak berkaitan dengan kondisi usaha nasabah. Apapun kondisinya, pihak kreditur istilahnya atau pihak bank syariah ya, ini tidak mau tahu dengan kondisi usaha sang debitur atau nasabah, apakah dalam keadaan untung atau rugi, sehingga resikonya relatif rendah. Karena ini merubah bukan pinjam-meminjam uang. Sedangkan bagi hasil itu relatif beresiko. Karena jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian akan ditanggung bersama ya. Jadi ini bukan bagi hasil usaha. Jadi ini murabahah. Jadi keuntungan di depan itu sudah disepakati dan sifatnya fix. Tidak dapat berubah. Sebab berikutnya akan kita bahas tentang ijaroh atau sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijaroh dalam Islam itu merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan, seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Kendaraan misalkan rental atau ijaroh mobil, tenaga misalkan ijaroh tentang perbaikan rumah, tempat tinggal misalkan sewa kamar atau hotel, pikiran misalkan kita advokat atau konsultan hukum, kita dibayarkan dari uang konsultasi itu sesuai dengan jam pasir kita. Kalau saya biasanya saya tarik dari jam pasir saya kurang lebih itu 1 jam sekitar 1,5 untuk konsultasi. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak pemberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. Ya, ini ijaroh. Terdapat 2 jenis ijaroh.
berdasarkan objek yang disewakan. Ada ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat, ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Maaf ya Tibo, seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, buku, dan lain-lain. Ijarah pekerjaan ini mengarah pada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan atau merenovasi, mengantarkan paket, potong rambut, MC, rias manten, dan lain sebagainya. Berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis di bawah ini. Ijarah asli. Transaksi sewa-penyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Ya, jadi walaupun barang itu dipakai, ditempati atau digunakan, hak kepemilikannya tidak berpindah. Ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dengan akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Istilah kalau di konvensional atau umum itu kan sewa beli, seperti hanya kita kredit motor, kredit mobil, itu kan selama belum lunas, status kita tetap sebagai penyewa. Kita bukan pemilik dari motor tersebut atau mobil tersebut. Kalau itu lunas, baru menjadi milik kita. Istilah gampangannya seperti itu. Jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan barang tersebut, namun sangat membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Misalkan dia menjual rumah kepada si A, si B menjual kepada si A, kemudian si A menjual kepada si B, kemudian si A ini menyewa tempat itu karena dia anak-anaknya masih sekolah di sekitar situ, terus kerjanya masih di sekitar situ dan belum punya uang untuk membeli rumah lagi. Jadi dia memohon keridoannya untuk si B kepada si B agar diizinkan untuk menyewa tempat tersebut. Istilah gampangannya seperti itu. Yang berikutnya adalah ijarah lanjut. Kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain.
Pembatalan ijaroh yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Ya, misalkan mau sewa mobil atau motor, mobilnya rusak misalkan. Sehingga otomatis dapat dilakukan pembatalan dari ijarah tersebut. 2. Objek sewanya hilang atau musnah. Ya, kalau objek sewanya hilang, otomatis yang menghilangkan misalkan dari pihak penyewa. Ya, ijarahnya batal, tapi pihak penyewanya tetap harus mengganti. Ketiga, masa sewa menyewanya telah berakhir. Otomatis ya, kalau waktunya telah berakhir, maka ijarahnya menjadi hapus atau batal. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika berbentuk jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dia lakukan. Keempat, terjadinya uzur pada salah satu pihak. Uzur syar'i maksudnya ya ini ya. Yang kelima, kita bahas tentang hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sebisa mungkin kita hindari hutang, karena hutang ini akan membuka pintu nifak-nifak lainnya. Di saat kita belum bisa melunasi, kita akhirnya menjanjikan lagi tanggalnya. Di saat tidak bisa melunasi lagi, kita akan berasa dan berasa lagi. Dan sangat mungkin kita akan bohong dan bohong lagi. Dan akhirnya kita menjadi manusia yang munafik. Seperti halnya di saat adik-adik atau bapak-bapak mau ta'adud atau poligami. Memang tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada istri, tetapi afdolnya kita memberitahu. Kalau kita tidak memberitahu, kita berpotensi menjadi manusia munafik. Karena sangat mungkin jika kita hendak mabit ke tempat istri satunya, kita akan bohong kepada istri satunya lagi. Ya, meminta izin itu tidak sama dengan memberitahu. Di dalam Islam tidak ada nikah siri. Nikah itu pasti syiar, pasti harus rame-rame. Kalau nikah siri itu namanya melacur. Karena tidak ada pihak yang tahu. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta. 2, adanya ijab qabul dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu yang harus kita hindari adalah menjauhi riba. Syekh Abu Yahya Al-Ansari mendefinisikan sebagai berikut. Riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara yang terjadi pada saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang dipertukarkan atas atau salah satunya.
Ini di dalam Fathul Wahhab Bisari Manhaji Al-Tulab. Baik, tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah. Baik, ada yang mau saya sampaikan sebelum saya lupa. Teman-teman, adik-adikku tercinta, di saat kita meminjam sesuatu, usahakan sudah ada sesuatu yang kita gunakan untuk membayar di kemudian hari. Dan Rasulullah itu selalu memberikan jaminan di saat pinjam. Kita pun harus seperti itu. Jangan seenaknya sendiri. Pihak yang punya uang juga ingin rasa aman. Seandainya ada uang prestasi, jaminan itu bisa segera diuangkan. Agar hubungan kita sesama umat ini rukun dan tentram. Barakallahu fikum, adik-adikku tercinta.